Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardini Diana Fisa Zwina dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bebas dari hadas dan najis. Yang ketiga, wudhu dengan air suci yang mensucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi air wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, hilangnya akal. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari kemaluan. Yang ketiga, muntah dan memakan daging unta. Yang keempat, adanya darah dan nanah. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Yang keenam, memandikan mayit. Yang ketujuh, ragu atau pemilikan wudhu. Rukun wudhu. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, membersihkan hidung. Yang kelima, membasuh wajah. Yang keenam, membasuh tangan sampai siku-siku. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala. Yang kedelapan, mengusap telinga. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kesepuluh, tertib. Doa membasuh telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfadz yadayya mimma aswika kullaha. Doa saat berkumur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikrika. Doa saat membasuh lubang hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma skini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la natma'u ba'dahu abada. Doa saat membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Doa membasuh tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Doa membasuh tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala miwara'i dhahri. Doa saat mengusap kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Doa membasuh kedua telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Doa membasuh kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu sya'yam mashkura wa dhamman maghfura wa amalan mutaqabbala. Allahumma tsabbit qadami ala surati yauma tazillu fihi al-aqdam. Doa membasuh kaki kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami anis sirati yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, bertayamum dengan debu. Yang kedua, tidak mustakmal. Yang ketiga, debu yang digunakan tidak najis. Yang keempat, tidak tercampur partikel lainnya. Yang kelima, berniat tayamum. Yang keenam, masuk waktu sholat fardu. Yang ketujuh, bertayamum tiap kali sholat fardu tiba. Yang kedelapan, tayamum menghadap kiblat. Yang kesembilan, mengusap wajah dan kedua tangan secara bergantian atau terpisah. Yang ke-10, menghilangkan najis di badan terlebih dahulu. Rukun tayamum. Yang pertama, menggunakan debu. Yang kedua, niat tayamum. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua belah tangan sampai siku secara bergantian dan tidak menggunakan perhiasan. Yang kelima, tertib. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu. Yang kedua, ragu-ragu tentang keberadaan air. Yang ketiga, murtad.
Tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, kemudian menghadap kiblat, ucapkan bismillah, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah serta membacanya dalam hati. Yang keempat, letakkan lagi telapak tangan pada debu, sebaiknya di tempat yang berbeda dari letak yang pertama tadi. Yang kelima, kemudian usap telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan ke arah bagian dalam lengan hingga siku. Lanjutkan dari telapak tangan kanan untuk mengusap punggung tangan kiri hingga siku. Yang keenam, usapkan bagian jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Pengertian istinja. Istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Adab istinja. Yang pertama, mencari tempat sepi atau jauh dari penglihatan orang. Yang kedua, haram menghadap atau membelakangi arah kiblat. Yang ketiga, menggunakan tangan kiri saat bersuci atau cebok. Syarat benda untuk beristinja bila tidak ada air. Yang pertama, selain batu, bisa menggunakan tisu, kayu, daun kering, atau benda sejenis yang digunakan untuk bersuci. Yang kedua, benda yang digunakan harus benda padat, bukan benda cair atau lembek. Yang ketiga, benda memiliki permukaan kesat yang bisa mengangkat najis. Yang keempat, tidak bersuci dengan benda terhormat seperti tulang, makanan, benda yang tertulis asma Allah, dan beragam materi agama lainnya. Syarat beristinja dengan menggunakan batu ada 8, yaitu dengan menggunakan 3 buah batu. Batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis, najisnya belum kering, najisnya belum pindah, najisnya tidak terkena barang najis yang lain, najisnya tidak melampaui sofha dan hasyafah, najisnya tidak terkena air, batunya suci. Pengertian mandi besar. Mandi besar adalah menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus, bertujuan untuk membersihkan hadas besar. Hal-hal yang diharuskan untuk mandi besar. Yang pertama, keluarnya mani. Yang kedua, bersentuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan meskipun tidak keluar mani. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, karena kematian. Tata cara mandi besar. Yang pertama, terlebih dahulu mengalirkan tangan sebanyak 3 kali sebelum tangan digunakan mandi atau dimasukkan ke dalam tempat penampungan air. Yang kedua, untuk membersihkan kemaluan dari kotoran, maka diharuskan untuk menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkan dengan tanah, bisa dengan sabun agar menghilangkan kotoran tersebut dari tangan. Yang keempat, berwudu dengan langkah yang benar sesuai aturan atau rukunnya dalam Islam, selayaknya akan melakukan sholat. Yang kelima, membasuh air pada kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, mencuci bagian kepala atau keramas mulai dari kepala bagian kanan ke arah bagian kiri serta membersihkannya hingga pada bagian sela rambut. Yang ketujuh, membasuh air mulai dari sisi bagian badan sebelah kanan lalu pada sisi bagian sebelah kiri. Niat mandi setelah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla fil hadasil haidi lillahi ta'ala. Niat mandi setelah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla fil hadasin nifasi lillahi ta'ala. Niat mandi besar. Nawaitul ghusla fil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Pengertian haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara alami dan normal tanpa ada peristiwa tertentu yang menyebabkannya. Batas minimal dan maksimal haid: 1 hari 1 malam, 6-7 hari, 15 hari 15 malam. Selebihnya mereka berpendapat bahwa darah yang keluar melebihi 15 hari dinamakan istihadah. Macam-macam darah haid: merah tua, merah gelap, merah terang, merah muda, orange, coklat tua, hitam, dan abu-abu.
Larangan saat haid: sholat, membaca Al-Quran, tawaf, berpuasa, hubungan seksual.